2002 is a day Australians consider their 9/11. Though the terror attack at a nightclub on the resort island of Bali happened thousands of Pada bulan Oktober tahun 2002, dunia dan media-media nasional Indonesia memberitakan sebuah kekacauan di Indonesia, tepatnya di Bali. Kekacauan itu disebabkan oleh 3 bom yang meledak di Bali di 3 tempat yang berbeda. Ketiga bom itu meledak dengan begitu dahsyat di tengah-tengah wisatawan mancanegara yang sedang menikmati keindahan Bali, wisatanya, dan keramahan para penduduknya. 2 bom pertama meledak dalam waktu yang bersamaan di 2 tempat hiburan yang biasa dikunjungi oleh para turis mancanegara saat itu. 2 bom itu meledak di Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kecamatan Kuta, Provinsi Bali. Tidak lama berselang setelah 2 bom pertama meledak, bom yang hanya berjarak sekitar 10 menit dari lokasi ledakan bom pertama juga meledak di kantor konsulat Amerika. Ketiga bom itu meledak dengan daya ledak yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya ledakan bom tersebut, getaran dari ledakan bom itu sendiri masih terasa hingga 12 km jauhnya. Suaranya begitu keras, bahkan terdengar hingga puluhan kilometer dari ledakan bom itu berasal. Asap-asap dari bom itu sendiri menjulang 100 meter tingginya dan membuat siapa saja yang melihatnya akan buta karena silaunya cahaya dari ledakan bom tersebut. Bangunan, kantor, dan rumah-rumah yang berjarak 10-20 meter dari lokasi ledakan bom tersebut telah terkena dampak yang agaknya tak pernah bisa dibayangkan. Sebut saja seperti Penimbang yang berada persis di depan Sari Club, membuat bangunannya terbakar dan ludes dilalap api. Sementara sebuah kantor travel biro perjalanan yang berada di samping juga terkena dampak yang membuat bangunannya rata dengan tanah. Daya ledak yang begitu hebat tersebut telah meninggalkan lubang sedalam 1,5 meter yang membuat orang-orang pada saat itu mengalami trauma yang berkepanjangan. Dari berbagai sumber yang beredar, tercatat ada 202 korban tewas akibat ledakan bom tersebut. 202 korban tewas tersebut berasal dari berbagai negara yang berbeda, seperti 88 korban jiwa dari Australia, 38 korban jiwa dari Indonesia, 23 korban jiwa dari Inggris, dan beberapa korban tewas lainnya dari berbagai negara yang berbeda. Selain ledakan bom di Bali yang menewaskan 202 korban jiwa, bom itu juga membuat 209 orang terluka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Sanglah, Rumah Sakit TNI Angkatan Darat, Rumah Sakit Dharma Husada, Rumah Sakit Wangaya, Rumah Sakit Puri Raharja, Rumah Sakit Dharma Yatnya, Rumah Sakit Unit Darurat Kapal, Rumah Sakit Surya Duhasa, Rumah Sakit Kasih Ibu, Rumah Sakit Prima Medica, dan Rumah Sakit Sos Medica. Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dalam pidatonya terus mendesak kepolisian untuk bisa menuntaskan aksi terorisme dan memberantas tuntas aksi-aksi terorisme tersebut. Selain itu, Megawati juga dalam aksi fenomenalnya menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disebut PER-PPU tentang pemberantasan tindakan pidana terorisme. Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme. Dampak dari bom tersebut sepertinya tidak hanya membuat Bali begitu kacau dan membuat ketakutan di seluruh dunia, namun secara bersamaan menenggelamkan nama Indonesia dan membuat siapa saja yang ingin mengunjungi Bali atau wilayah Indonesia tertentu berpikir berkali-kali untuk menginjakan kakinya di negara yang terkenal ramah dengan penduduknya. Tidak hanya itu, kunjungan wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan Bali dan menikmati pantainya pun turun drastis berkali-kali lipat setelah kejadian mengerikan itu. Safrullah Jarbati selaku Kepala Bidang Intelijen Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui situs resmi Kota Denpasar, Bali mengungkapkan bahwa penurunan wisatawan asing terjadi hampir 50% setelah terjadinya bom di Bali. 4 hari setelah kejadian itu, polisi yang dibantu tim forensik Australia diterjunkan untuk mengidentifikasi mayat-mayat jenazah yang berhamburan di sepanjang lokasi bom itu meledak. Di sisi lain, lebih dari 50 orang saksi dimintai keterangan terkait aksi terorisme di kantor Polda Provinsi Bali. 8 hari setelah kejadian bom di Bali, tepatnya pada tanggal 20 Oktober, Polisi Republik Indonesia membentuk tim gabungan investigasi dengan kepolisian luar negeri. Tim investigasi gabungan ini kemudian menyimpulkan bahwa bom yang digunakan saat aksi pengeboman di Bali memiliki 2 jenis bom yang berbeda. Yang pertama, berjenis TNT seberat 500 gram yang diledakkan di kantor konsulat Amerika, 1 kg berjenis TNT yang diledakkan di Pedis Pub, dan 150 kg berjenis RDX yang diledakkan di Sari Club.
Kedua jenis bom itu diledakkan dengan dua cara. Bom pertama yang meledak di Pedis Pub diledakkan dengan cara bunuh diri oleh seorang anggota jemaah Islamiyah bernama Iqbal dan Jimmy. Iqbal dalam aksinya meledakkan diri tersebut meneriakkan suruhan takbir Allahu Akbar dan menganggap bahwa aksinya adalah hal yang terpuji dan sah di mata agamanya. Iqbal dengan sukarela berjudi menaruhkan nyawanya karena telah terdoktrin oleh pikiran-pikiran radikal yang menganggap bahwa aksinya itu adalah hal yang mulia. Sementara dua bom lainnya diledakkan dengan handphone sebagai remote controlnya. Bom itu bisa dikontrol dan diledakkan melalui handphone dengan jarak yang jauh. Bom yang satu ini bisa dikatakan sebagai bom modern di era digital Indonesia masa itu. Pada tanggal 4 November, polisi melalui pidato persnya telah mengantongi identitas para tersangka dan mengklaim mengetahui keberadaan para tersangka aksi bom Bali tersebut. Para tersangka tersebut tergabung dalam Jemaah Islamiyah yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir yang juga selaku pendiri dari Jemaah Islamiyah itu sendiri. Jemaah Islamiyah merupakan kelompok Islam Asia Tenggara yang begitu terobsesi untuk membuat negara dengan kedaulatan Islam yang mencakup Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina yang bebas dari dunia barat khususnya Amerika dan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa hari lamanya sebelum aksi bom Bali itu sukses dilaksanakan, Abu Bakar Ba'asyir melalui tangan kanannya yaitu Dr. Azhari Hussein memerintahkan Azhari agar berangkat ke Afghanistan dan mempelajari perakitan bom. Azhari kemudian berangkat ke Afghanistan dan mempelajari setiap proses perakitan bom tanpa ada yang dilewatkan sedikit pun. Azhari kemudian menulis setiap rangkaian perakitan bom itu di bukunya dengan detail setiap teknis dan hal apa yang diperlukan untuk menciptakan bom dengan daya ledak yang mematikan. Selanjutnya tulisan-tulisan Azhari tentang bom itu kemudian menjadi buku panduan untuk Jemaah Islamiyah itu sendiri dengan harapan bom-bom yang kemudian diciptakan dari referensi bukunya tersebut dapat diledakkan dengan sempurna dan dapat segera mewujudkan cita-citanya untuk membentuk negara Islam yang diharapkan. Azhari sendiri beranggapan bahwa tindakan yang dilakukannya tersebut merupakan rangkaian ibadah yang suci dan mengatasnamakan jihad dalam setiap aksi terorismenya. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah Azhari dan kenapa dia mau ikut terlibat dalam rentetan bom di berbagai negara yang menewaskan banyak umat manusia dan jelas akan menyeret namanya dalam pusaran masalah. Azhari bin Hussein atau lebih akrab dikenal sebagai Azhari Hussein lahir di negeri jiran Malaysia, tepatnya di Malaka, pada tanggal 14 September tahun 1957. Tak ada yang berbeda dari Azhari kecil. Azhari tumbuh seperti anak kecil pada umumnya. Pada tahun 1975, Azhari kemudian menempuh pendidikan menengahnya di Australia, di Norwood High School, dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Adelaide di Australia. Di Universitas Adelaide, Azhari dengan tekun mempelajari teknik mesin selama kurang lebih 4 tahun. Namun, dalam masa pendidikannya ini Azhari gagal dan dinyatakan tidak lulus. Tak ada informasi yang jelas mengenai kenapa Azhari dinyatakan tidak lulus, tapi di sisi lain, Azhari muda tidak putus asa. Azhari kemudian melanjutkan pendidikannya di Inggris di Universitas Reading, dan dalam masa pendidikannya inilah Azhari berhasil lulus dan mendapat gelar PhD dalam bidang valuasi properti. Azhari sendiri dikenal di kalangan teman-temannya sebagai seorang laki-laki yang pendiam, dan bahkan Dr. Victor Bim selaku dosen yang mengajar kelas Azhari juga memperkuat kesaksian teman-temannya di kampus bahwa Azhari adalah laki-laki yang begitu pendiam dan tidak banyak bicara. Saat Azhari masih tinggal di Inggris, dalam masa studinya, Azhari mendapat kabar buruk yang barangkali kabar buruk itu menggurita dan bersemayam dalam pikiran Azhari. Nuraini Yusuf yang mana adalah istri Azhari didiagnosa oleh dokter terkena penyakit kanker tenggorokan yang membuat pita suaranya terganggu dan membuat Nuraini kesulitan untuk berbicara. Dalam masa-masa inilah Nuraini akhirnya bisa sembuh, tapi kesembuhannya itu tidak bisa mengembalikan suaranya. Nuraini divonis oleh dokter bahwa seumur hidupnya Nuraini tidak dapat bicara akibat dari penyakit yang pernah diidapnya tersebut karena merenggut suara pada tenggorokannya. Bahkan dalam salah satu wawancara di TV nasional terlihat Nuraini menjawab setiap pertanyaan dengan menulis jawabannya di kertas. Hal ini yang kemudian akan membantah kesaksian reporter Rizal Hussein yang konon satu-satunya reporter yang memiliki akses ke keluarga Azhari, karena dalam pernyataannya Rizal Hussein mengatakan bahwa Nuraini menjawab setiap pertanyaannya dengan berbicara. Setelah mendapat gelar PhD dan menamatkan pendidikannya,
Azhari memilih untuk kembali ke tanah airnya dan mengabdi menjadi guru di Universitas Teknologi yang ada di Malaysia. Azhari juga sempat menulis buku dengan judul Multiple Regression Analysis yang kemudian buku ini akan menjadi rujukan banyak golongan profesional. Hal yang lebih unik lagi adalah Azhari dikenal sebagai guru yang biasa saja oleh para muridnya. Tak ada yang berbeda dari guru-guru pada umumnya. Azhari tak menggunakan jubah dan kopiah, bahkan Azhari sendiri disebut tidak pernah membahas soal agama dan isu-isu yang berkaitan tentang bom. Ini yang kemudian akan membuat kita sadar bahwa lingkungan dan peran otoritas tertentu akan mengubah drastis cara berpikir manusia. Azhari yang dikenal sebagai insinyur dan memiliki pendidikan yang memadai saja mampu terdoktrin dan melakukan tindakan bejat dengan membunuh umat manusia yang tidak bersalah. Azhari kemudian terlibat dengan sekolah tarbiyah Islamiyah Luqmanul Hakim, yang mana sekolah ini dipelopori oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Di sekolah ini Azhari mempunyai kedudukan sebagai direktur. Bersamaan dengan itu, Nurdin Muhammad Top sebagai gembong terorisme ternama yang sama menjabat sebagai direktur di sekolah yang sama pula dengan Azhari. Diketahui Nurdin sendiri adalah salah satu muridnya saat Azhari masih berstatus guru di Universitas Teknologi Malaysia, yang mana Nurdin juga menjabat sebagai ketua Jemaah Islamiyah Asia Tenggara yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Pada sekitar tahun 2000, nafas Azhari tidak terendus. Pada momen inilah, Azhari diketahui pergi ke Afghanistan untuk mempelajari perakitan bom, serta ikut bergerak untuk menentang umat Kristiani di Filipina dan Indonesia. Yang mengejutkan dari menghilangnya Azhari adalah Azhari muncul dengan buku panduan perakitan bom yang ditulisnya sendiri, yang kemudian buku ini menjadi panduan bagi jemaah Islamiyah untuk merakit bom, di mana buku ini kemudian digunakan untuk melakukan aksi-aksi seperti pengeboman konsulat Filipina tahun 2000, pengeboman Bursa Efek Jakarta, pengeboman Malam Natal tahun 2000, pengeboman Plaza Atrium tahun 2001, pengeboman Gereja Santa Ana dan HKBP tahun 2001, pengeboman Bali tahun 2002, pengeboman Bandara Udara Soekarno-Hatta tahun 2003, dan pengeboman JW Marriott tahun 2003. Dalam beberapa catatan, pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1990, Azhari diketahui ikut berperang di Afghanistan untuk menentang penjajah Rusia. Azhari sendiri pada masa ini mendapat pelatihan perang gerilya mujahidin di Akademi Sada'ah yang lokasinya berdekatan dengan sempadan Afghanistan. Pada tahun 1990, Azhari berangkat ke Filipina. Di Filipina ini juga Azhari mempelajari perakitan senjata, perakitan bom, dan cara menggunakannya. Dr. Azhari ditemani Nurdin dan Taifah Muqatilah yang saat itu berstatus tentara dalam Jemaah Islamiyah mendirikan markas di Poso, Sulawesi. Dalam masa ini, Azhari berpindah-pindah rumah untuk mengelabui para aparat dan pemerintah yang memang memburu dalang dari bom-bom yang terjadi di Indonesia. Di tahun 2004, Azhari dan Nurdin berhasil lolos dari penyergapan polisi di sebuah rumah yang disewanya di sebelah barat kota Jakarta. Polisi kemudian menemukan sisa-sisa bahan peledak yang sama digunakan saat terjadi bom di Kedutaan Besar Australia tahun 2004. Semakin menambah keyakinan bahwa Azhari hanya berputar-putar di Indonesia. Para warga yang berada di sekitaran rumah yang disewa Azhari memiliki kesaksian bahwa Azhari dan kelompok-kelompoknya didefinisikan sebagai orang yang tertutup. Serta para warga juga bersaksi bahwa mereka sempat melihat Azhari dan komplotannya memasukkan kotak-kotak berat ke dalam mobil berjenis van. Sebelumnya, Azhari pada tahun 2003 juga sempat lolos dari penyergapannya di Bandung. Azhari memang radikal, tapi Azhari juga begitu sulit untuk ditangkap. Polisi dalam pidato persnya menggambarkan 6 wajah penyamaran Azhari yang mana ke-6 gambar tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini semakin memperkuat ketakutan masyarakat dan polisi bahwa Azhari memang cerdas untuk melakukan penyamaran. Azhari dan Nurdin diketahui adalah teman dekat dari mantan ketua Jemaah Islamiyah yaitu Ridwan Islamuddin atau lebih akrab dikenal dengan sebutan Hambali. Hambali sendiri ditangkap saat masa pelariannya di Thailand. Setelah Hambali ditangkap, kekuasaannya diganti oleh Dul Matin yang saat itu diyakini bersembunyi di Filipina. Sebelum aksi pengeboman di JW Marriott, Azhari juga diketahui pernah ikut tinggal di sebuah rumah milik Asmar Latinsani di Bengkulu. Sebagai catatan, Asmar Latinsani adalah seseorang yang diyakini sebagai sukarelawan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di JW Marriott. Pada tanggal 9 November tahun 2005, Azhari diketahui tewas meledakkan diri dalam rangkaian penyergapan yang dilaksanakan kelompok detasemen khusus 88 di Kota Batu. Hal ini dikarenakan Azhari sempat ingin menghindar dari polisi. Diketahui dari harian The Star di Malaysia menyebutkan bahwa Azhari selalu mengenakan bom di seluruh tubuhnya sebagai persiapan diri jika dirinya di kemudian hari akan ditangkap. Namun polisi Republik Indonesia membantah pernyataan itu dan mengatakan
bahwa Azhari mati ditembak anggota kepolisian dalam aksi penyergapan di sebuah rumah yang disewanya di Kota Batu. Polisi kemudian melakukan identifikasi tubuh Azhari dan mencocokkan dengan sidik jari dan tes DNA antara kepolisian Indonesia dan kepolisian Malaysia. Pada hari-hari berikutnya, dunia dan negara nasional Indonesia mendapatkan angin segar setelah hasil identifikasi yang dilakukan sebelumnya dinyatakan cocok dan sesuai dengan data yang diberikan oleh kepolisian Malaysia. Azhari memang sudah mati, tapi luka dan rentetan peristiwa telah menghantui masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang menyaksikan langsung atau menjadi korban kebiadaban Azhari. Untuk mengenang tragedi-tragedi bom Bali, pemerintah Indonesia kemudian melakukan penghormatan dengan mendirikan sebuah monumen tragedi bom Bali yang diberi nama Ground Zero.